Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jelianita, NRP 21216053 dari kelas 2D4 EB. Ini saya akan menjelaskan mengenai desain PID controller. PID sendiri terdiri dari 3 controller, yaitu P, I, dan D, yaitu ada controller proporsional, integral, dan derivatif. Apa saja keuntungan menggunakan PID ini? Yang pertama itu kita bisa memperbaiki respon transiens dari suatu sistem. Yang kedua, menghilangkan gagal state atau steady state-nya. Dan yang ketiga itu memberikan efek redaman terhadap overshoot, sehingga overshoot semakin kecil overshoot, maka sistem tersebut akan semakin lebih baik. Nah, sekarang kita memiliki sebuah soal, yang mana soal ini spesifikasinya overshoot-nya bernilai 3%, gain-nya bernilai 101,1 dan settling time-nya bernilai 0,53 detik. Dari soal ini kita disuruh untuk menentukan dapatkan transfer function, persamaan karakteristik dan posisi pool dominan, mendesain kontrol PID dengan performa persen overset-nya 3% dan settling time-nya 0,265 second dan steady state error-nya adalah 0%. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari transfer function-nya dulu, yang mana KC sama dengan G dibagi 1 plus GH. G dikali H. Ini adalah H, ini adalah G. Sehingga sama dengan 1 per 1 ditambah S dikali S plus 1 dibagi 1 ditambah 1 per S kali S plus 1 dikali 14 S, yang mana sama dengan 1 per S dikali S plus 1 tambah 14 S sama dengan 1 per S kuadrat ditambah 14 S. Nah, karena di sini ada K atau gain, maka kita masukkan nilai K-nya, sehingga menjadi K per S kuadrat ditambah, ini harusnya 15 ya, 15 karena ini 1, 14, 15 S ditambah K. Kalau kita masukkan nilainya 101 per S kuadrat ditambah 15 S ditambah 101. Nah, inilah transfer function dari rangkaian sistem dari soal ini. Nah, untuk yang kedua, persamaan karakteristik dan posisi pool. Dari transfer function ini bisa kita dapatkan persamaan karakteristiknya, yang mana persamaan karakteristik merupakan penyebut dari transfer function, yaitu karakteristik persamaan karakteristik sama dengan yaitu S kuadrat ditambah 15S ditambah 101 sama dengan 0. Nah, inilah karakteristiknya. Nah, selanjutnya kita mencari pool dominan dari transfer function ini. Itu kita gunakan rumus ABC S12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. B-nya adalah 15 min 15 tambah kurang akar dari 15 kuadrat dikurang 4 kali koefisien S 1 dikali 101. Jadi 101 bagi 2 kali 1. Hasilnya adalah posisi poolnya dari sini didapatkan 7,5 ditambah
6,69J. Nah, inilah posisi pool dominan dari transfer function kita ini. Untuk yang ketiga, kita disuruh untuk mendesain kontrol PID, desain kontrol. Nah, saat kita disuruh untuk mendesain kontrol PID ini, yang harus kita cari itu adalah KP, KI, dan KD-nya. Untuk mencari KP, KI, dan KD. Nah, untuk mencari ini, kita memiliki soal spesifikasinya OS 3% sama dengan 3%. OS dengan 3%. Dengan terus settling time-nya dengan 0,265 second. Nah, dari pool dominan ini kita bisa mencari nilai zeta dari rangkaian ini. Yang pertama, kita omega n kuadrat sama dengan Kn 101 omega, jadi omega n nya sama dengan akar dari 101 sama dengan 10,05. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan zeta omega n sama dengan 7,5 sesuai dengan pool dominan dari persamaan yang tadi. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan zeta sama dengan 7,5 dibagi omega n sama dengan 7,5 per 10,05 sama dengan 0,75. Jadi zitanya adalah 0,75. Nah, dari spesifikasi yang baru ini kita bisa mencari omega n yang baru. Nah, dari sini kita cari dari nilai TS ini, settling time yang baru, sama dengan 4 dibagi zeta omega n sama dengan 4 per 0,75 dikali omega n sama dengan 0,75 dikali settling time yang baru 0,265, sehingga omega n yang baru kita dapatkan 20,12. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan pool yang baru. Gimana caranya? Pool baru sama dengan 0,75 dikali 20,12. Ini adalah zeta dikali omega n yang baru lebih kurang 20,12 akar 1 min zeta kuadrat. Zitanya 0,75 dikuadratkan. Nah, sehingga kita dapatkan nilai pool yang barunya adalah 15 lebih kurang 15,09 sehingga kita dapatkan pool yang baru adalah min 15,09 lebih kurang 13,31J. Nah, disinilah letak pool yang baru yang sudah kita cari berdasarkan zeta dan omega n yang baru. Selanjutnya kita dapatkan rangkaian PID-nya seperti ini. Ada errornya, terus ada rangkaian S ditambah ZC. ZC ini adalah zero controller di GCL. Nah, ini ada feedback ke errornya. Nah, gimana kita mencari ZC ini? Nah, untuk mencari zero ini kita menggunakan desain PD controller. Menggunakan desain PD controller. Nah,
Dari sini kita menggunakan sudut GPD. Sudut GPD sama dengan sudut dari S tambah ZC ditambah sudut dari GCL yang tadi. Sama dengan ini agar seimbang 180 sama dengan sudut dari S tambah ZC dikurang sudut S tambah sudut S ditambah 15, yaitu persamaan dari karakteristik kita tadi, persamaan dari rangkaiannya kita. Nah, selanjutnya kita selesaikan perhitungannya sama dengan artan 13,31 per ZC dikali 15,09 dikurang artangen dari 13,31 dibagi 15,09 ditambah artangen dari 13,31 per 15 kurang 15,09. Nah, dari perhitungan ini kita selesaikan perhitungannya. Min 180 artangen 13,31 per ini ZC min 15,09 dikurang 228,98. Nah, artangen dari 13,31 per ZC min 15,09 sama dengan 48,98. Nah, kita dapatkan 13,31 per ZC kurang 15,09 sama dengan 1,15. Nah, ZC min 15,09 sama dengan 11,57. Nah, didapatkan ZC-nya sama dengan 26,66. Nah, selanjutnya agar OS kita tadi menjadi 3%, agar OS sama dengan 3%, maka kita harus menambahkan sebuah komponen integral yaitu alfa. Maka tambahkan alfa. Nah, berapa nilai alfa ini? Alfa ini nilainya harus sangat kecil. Harus kecil dari 1. Itu kita coba memberikan alfa sama dengan 0,1. Agar diberikan alfa ini agar pool dominannya itu tidak berubah. Nah, tidak berubah dari posisi yang semula. Agar pool dominan tidak berubah. Nah, selanjutnya kita akan menentukan CPID-nya, yang mana CPID sama dengan K dikali S plus alfa per S dikali S tambah ZC. Nah, di sini kita masukkan 101 kali S tambah 0,1 dikali S tambah nilai dari ZC. Nah, dari sini kita dapatkan nilai CPID-nya adalah 101 dikali kita masukkan dari persamaan awal S kuadrat ditambah 26,76 S tambah ZC 26,66. Nah, dibagi S. Nah, inilah CPID dari sistem yang kita rangkai. Selanjutnya, untuk menentukan PID itu merupakan gabungan dari 3 komponen utama yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Nah, PID sama dengan KP tambah KI per S ditambah KDS. Nah, sama dengan KDS kuadrat ditambah KPS ditambah KI dibagi S. Nah, di sini kita bagi dengan samakan penyebutnya dengan membagi dia dengan S, sehingga
KD sama dengan K, yaitu nilai gen 101. Nilai KP sama dengan K dikali ZC ditambah alfa sama dengan 101 dikali ZC 26,66 ditambah nilai alfa 0,1 sama dengan 270,76. Nah, sini nilai KI sama dengan K dikali ZC dikali alfa kan 101 dikali 26,66 dikali 0,1, nilainya sama dengan 269,266. Nah, inilah nilai dari KP dan KI tadi. Setelah kita mendapatkan nilai KP, KI, dan KD, kita mendapatkan rangkaian dari sistem kontrol ini menjadi error. Ini adalah nilai KP. Ini boleh dipasang paralel seperti ini, ataupun boleh dipasang campuran antara paralel dengan seri. Nah, ini KD. Ini adalah plannya tadi G. Nah, sini ada feedback. Nah, nanti nilai KP, KI, dan KD ini kita sesuaikan dengan hasil yang sudah kita dapatkan, sehingga dengan desain seperti ini didapatkan persen OS seperti yang kita inginkan, yaitu persen OS sama dengan 3%, dengan steady state. Error steady state-nya adalah di state error sama dengan 0, dan dengan settling time-nya adalah 0,265 second. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.